Salam satu Tuhan. Nah, firman dipercayakan juga pada Yahudi, bro, bukan pada bangsa Arab. Itu di Roma 3 ayat 21 jelas, bukan bangsa Arab tapi Yahudi. Dijelaskan lagi, bukan hanya keselamatan dari bangsa Yahudi saja. Kemudian pembuktian sejarah Isa mana sejarahnya Isa, saya mau tahu, baik dari Al-Quran maupun dari sejarah. Kalau Yesus sudah lengkap semuanya. Kemudian di Galatia 1 ayat 8 dikatakan bahwa ada Injil-Injil lain. Terkutuklah orang yang melakukannya. Ya, kemudian saya ingin bertanya, Al-Masih itu kan pengusap, juga bisa dikatakan musafir. Apakah supir truk, bus, pilot, nakoda itu termasuk Al-Masih juga? Karena nggak jelas gitu loh pendefinisiannya. Nah, kemudian Yudas, mengenai Yudas itu sebetulnya mudah, itu sudah dinubuatkan sebelumnya, baca di Alkitab ada. Ya, jadi saya tekankan lagi, mana data-data Isa di Al-Quran mengenai keturunannya atau segala macam. Isa dikatakan dari suku Lewi, yaitu urusan Anda itu, bukan urusan kita. Bahwa Yesus itu dari suku Yehuda. Lihat di Matius 1 dan Lukas 3 itu jelas sekali keturunan daripada Yesus itu. Mana Ilsa di Al-Quran? Mana sejarahnya? Ini pertanyaannya, tolong dijawab. Ya. Kemudian YHWH plus Allah. Aduh. Contohnya nih, bahwa Allah itu tidak amnesia, artinya lupa dengan aturan-aturannya. Monogami menjadi poligami, neraka kekal menjadi neraka tidak kekal. Ya kan? Banyak yang lain-lainnya lagi. Silahkan dijawab. Kenapa bisa berbeda begitu? Kemudian darah hewan itu untuk sementara semua yang dikatakan di dalam imamat perjanjian lama itu. Tetapi Yesus melakukannya satu kali untuk selamanya dan kekal. Amin. Silakan Bro Heri. Oke, jadi tadi kawanku Najah sedang mencoba membawakan bahwa Maria, ibu Yesus itu adalah keturunan Lewi. Jadi kenapa mereka itu menyebut sebangsa itu saudara? Karena memang udah dari dahulu. Nah, nih. Dan tidak boleh ada raja di luar saudara mereka atau di luar Israel, kagak boleh. Ya, di dalam Ulangan 17 ayat 15. Maka hanyalah raja yang dipilih Adonai Allahmu yang harus kau angkat atasmu dari tengah-tengah saudara-saudaramu. Ini saudara-saudara, iya, saudara-saudara yaitu Israel. Haruslah engkau mengangkat seorang raja atasmu, seorang asing yang bukan saudaramu tidak boleh kau angkat atasmu. Maka dari itu kenapa alasannya Kristus itu hadir di Israel. Kenapa demikian? Karena ya Tuhan menghendaki Israel. Karena hukum-hukum Tuhan, ketetapan Tuhan, saya ulangi lagi, Tuhan hanya menyatakan kepada Israel. Orang Arab kagak tahu apa-apa tentang hukum Tuhan. Tuhan itu tidak mungkin pelintat-pelintut. Tuhan menyatakan hukumnya, ketetapannya hanya kepada Israel. Tidak ada Tuhan menyatakan kepada segala bangsa. Haleluya, amin. Itu udah final. Ya, jadi kalau ada bangsa yang di luar Israel mengklaim ada ketetapan Tuhan, ada hukum Tuhan yang dinyatakan Tuhan olehnya, itu adalah klaim. Kita bisa uji kebenarannya dari cara pengajarannya, silsilahnya kita bisa uji. Maka kedapatkanlah silsilahnya, ternyata Musa dan Isa itu adalah ponakan. Bagaimana mungkin Isa itu bisa sejaman dengan Musa? Bagaimana mungkin Isa juga mau dibunuh oleh Daud? Ini sejarah yang keliru yang dipaksakan dari Tuhan katanya. Nah, oke, tentang ya Yesus. Kristus itu, ini silsilah dari ibu ya. Di dalam Lukas 3, silsilahnya dari ibu. Kenapa orang Israel? Jadi sejarah tentang Isa bin Maryam, ibnu Maryam, itu adalah kekeliruan. Ya, sejarah Isa ibnu Maryam itu adalah kekeliruan, itu adalah penistaan terhadap adat istiadat Israel. Karena orang Israel tidak pernah punya nama ibnu Maryam atau menyematkan gelarnya di belakangnya anak dari perempuan, kagak ada. Karena semua Ben, ya,
Jadi di sini Yusuf adalah suami karena ibu tidak termasuk di dalam adat istiadat. Jadi di sini Yusuf. Yusuf anak Eli, anak Matat, anak Lewi. Anak Lewi ini bukan Lewi di sana, tetapi Lewi yang sama. Lewi yang sama dari keturunan Yehuda, namanya aja, ya. Anak Malki, anak Yani, anak Yusuf, anak Matika, anak Amos, anak Nahum, anak Esli, anak Hanagai, anak Maat, anak Matika, anak Simei, anak Yosek, anak Yoda. Nah, ujungnya di sini, ya. Mela, anak Mina, anak Matat, anak Natan, anak Daud. Jadi Maria itu keturunan Daud juga dari Yehuda, ya, dari garis Natan. Daud punya beberapa anak, dua diantaranya Natan dan Salomo. Nah, dari Natan lahirlah Maria, dari Salomo lahirlah Yusuf. Oke, harus dipahami. Jadi tentang Lukas 1 ayat 5 dan 36 tadi dibuka, itu saudara, bukan saudara sesuku, tetapi saudara sebangsa. Ini sudah saya bawakan bertanya, ya. Saudara sebangsa, saudara-saudaramu. Jadi bangsa Israel itu menyebut saudara. Jangan ada raja di antaramu yang bukan dari antara saudaramu. Jadi sangat tidak mungkin ada pengajaran yang di luar Israel lalu mencoba masuk menyatakan bahwa mereka juga adalah bagian dari Tuhan semesta alam yang berfirman. Sangat tidak mungkin. Kenapa kawan-kawan kita ini hanya bisa sembunyi dari dalil Alkitab? Kenapa tidak menjelaskan layak atau tidak? Allah ikut andil, Allah dan pengajarannya ikut di dalam perdebatan ini, ikut di dalam hal-hal seperti ini. Apakah Allah Subhanahu wa taala dan pengajarannya memenuhi kriteria atau tidak? Kalau kita lihat dari apa yang dinyatakan di dalam Quran, itu sangat tidak memenuhi kriteria. Lalu ngapain kalian maksakan diri? Karena keselamatan tidak ada dari bangsa Arab. Sudah dikatakan dari tadi, keselamatan itu datang dari bangsa Israel lewat suku Yehuda. Jadi kawanku semua mau mencoba menggiring Yesus itu di mana kerajaannya. Sudah jelas dari tadi bahwa ketetapan Tuhan berlaku atas seluruh dunia ini dari bangsa Yehuda. Saya ulang lagi, ya, tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda. Tuhan sudah membuat Yehuda sebagai ketetapannya. Jangan dipaksa ini jadi Arab. Siapa yang nyuruh kalian bahwa keselamatan ada dari Arab? Kagak ada dasarnya, kagak ada legitimasinya. Kenapa Tuhan itu menghendaki datangnya Sang Mesias lahir di Yehuda, lahir di Israel? Karena petunjuknya ada di Israel. Tidak ada petunjuk Sang Mesias atau Sang Al-Masih di Arab. Apabila Mesias atau Sang Al-Masih hadir di Arab, maka konsekuensinya orang Arab akan pelongok-pelongok. Kenapa pelongok-pelongok? Karena tidak ada petunjuknya di sana. Orang Arab akan pelongok-pelongok. Kamu siapa? Kamu datang dari mana? Siapa kamu? Kita tidak kenal. Iya, tidak kenal karena memang tidak ada petunjuknya. Di dalam memang kekristenan sebelum Kristus ada, sebelum Kristus lahir, petunjuknya udah ada. Tetapi berbeda dengan pengajaran Islam. Ketika Isa dinarasikan, sisinya menyusul, narasinya menyusul, apalagi Muhammad. Ketika Muhammad lahir, lalu ada petunjuknya ada setelah Muhammad lahir. Itu kekeliruan. Tuhan semesta alam tidak mungkin membuat sesuatu konsep seperti itu. Itu fatal. Artinya bisa dikategorikan nanti di dalam konsep begitu ada cocok-cocokan, ada cocoknologi. Seperti itu. Jadi bagaimana Tuhan semesta alam berkarya? Dia menyatakan kehendaknya dahulu dalam bentuk nubuatan. Menyatakan dalam bentuk nubuatan, ya Allah, ya, dia menggenapinya. Jadi ada nubuatannya, ada petunjuknya, baru ada penggenapannya. Itu baru oke. Tapi ketika ada penggenapan tidak ada nubuatan, itu keliru. Makanya kalian ini kesannya bingung. Mau membahas apa? Mau jual apa dari dalam Quran? Mau jual apa dari hadis? Mau jual apa dari tafsir? Mau membahas tentang Mesias? Karena tidak ada petunjuk. Jangankan umat Islam, jangankan Muhammad, jangankan Jibril, bahkan Allah pun tidak bisa menyediakan petunjuk pengetahuan tentang Mesias. Seperti apa Mesias tindak tanduknya ketika hadir di bumi, Allah tidak tahu apa-apa. Lalu bagaimana kalian bisa percaya Allah itu Tuhan?
Dasarnya apa? Siapa yang melegitimasi bahwa Al-Masih itu adalah seorang dari suku Lewi? Tidak ada. Janji Tuhan itu Yehuda. Jangan mengajari orang-orang Oke, Israel. waktunya habis, Herdi. Bukan waktu Oke. sudah habis. Kita reset untuk satu season lagi kita berikan kepada umat muslim untuk menjawab, membantah sekaligus memberikan penerangan yang lebih seterang-terangnya agar pihak Kristen tidak bisa lagi membantah kepada apa yang dikatakan di Quran. Tafadhal, silakan Ustaz Wafi dan Ustaz Zuma. Lanjut Bang. Maaf, Lagi. drop barusan. Oke. Jadi yang Anda harus pahami dulu bahwasanya di Ulangan 32:21 kerajaan Allah itu akan dicabut dari bangsa Yahudi. Itu satu. Ya. Kemudian di dalam pemahaman orang-orang Yahudi, mereka paham betul bahwa di dalam kitab mereka itu sudah dikatakan bahwa Tuhannya itu adalah Tuhan alam semesta. Tuhan semua manusia. Jadi bukan cuma Tuhan untuk orang Yahudi saja. Oke? Dan itu hanya kesakitan hati aja yang kamu bangun, Her, karena kamu nggak percaya tentang kebenaran gitu ya. Yesaya 21 nomor 13 di situ sudah sangat jelas bagaimana kemudian diceritakan akan datangnya sosok nabi yang datang dari Arab. Itu yang perlu kamu paham. Lalu kemudian di dalam Ulangan 31 Musa itu memprediksi bahwa orang Yahudi ini adalah bangsa tegar tengkuk. Makanya Musa memerintahkan kepada orang-orang yang masih intim dengan dia pada masa itu untuk mengambil Taurat, meletakkan di samping tabut perjanjian Tuhan supaya menjadi saksi terhadap orang Yahudi. Sebab kenapa Musa mengenal kedegilan dan tegar tengkuk orang Yahudi, sedangkan Musa masih hidup. Musa mengatakan, aku masih bersama kamu di tengah-tengah kamu. Kamu sudah menunjukkan kedegilanmu terhadap Allah. Terlebih lagi nanti sesudah aku mati, maka suruhlah berkumpul kepada aku segala tua-tua sukumu, para pengatur pasukanmu, supaya engkau mengetahui apa yang aku putuskan perkara tentang ketuhanan. Itu yang Musa terangkan di dalam Ulangan 31. Prediksi Musa itu sangat jelas. Ya. Jadi prediksi Musa dalam amarahnya itu benar-benar terjadi. Bangsa Yahudi itu terbukti tegar tengkuk. Lalu kemudian prediksi Yesus juga demikian adanya. Ketika Yesus datang, di dalam kitabmu dikatakan Yesus datang ke negerinya sendiri, tetapi bangsanya tidak menerima dia. Lukas 13 nomor 34 jelas dikatakan, Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anakmu, sama seperti anak ayam yang mengumpulkan induknya, induk ayam yang mengumpulkan anaknya, tetapi kamu tidak mau. Orang Yahudi itu nggak mau. Makanya Yesus itu mengatakan bahwasanya kerajaan Allah itu akan diambil dan diberikan kepada bangsa yang lain. Makanya tadi Ulangan 32 nomor 21 itu kubacakan padamu, dan kamu nggak bisa membantah itu, Bang Bingbong. Lalu kemudian oknum yang datang itu kelak dipanggil oleh Daud sebagai Tuan. Tidak mungkin Yesus itu tuannya Daud, nggak mungkin, karena Daud itu punya keturunan itu Yesus. Gak mungkin dia panggil anaknya Tuan. Makanya Yesus mengatakan, aku akan apabila penolong lain itu datang, maka dengarkanlah ia. Percayakah kepada aku, hai perempuan, ada saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Allah bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Itu yang perlu kamu pahami, Bung. Ya, Matius 22 nomor 44, duduklah di atas sebelah kananku sampai musuh-musuhmu ku taruh di bawah kakimu. Ini siapa ini? Siapa yang musuh-musuhnya itu takluk kepadanya? Siapa? Yesus. Yakin? Musuh yang mana? Yang mana yang takluk di kaki Yesus? Jadi kejadian yang Anda ambil dari kitabnya orang itu hanya cocok kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Lambang pemerintahan tidak akan bergeser dari Yehuda sampai dia datang yang berhak atasnya. Memang tidak bergeser, nggak berpindah. Tapi kalau yang berhak itu datang, mau tidak mau, suka ataupun tidak suka, ikhlas ataupun tidak ikhlas, tongkat kerajaan itu harus berpindah dan masih bertahta sampai hari ini. Kerajaan Daud mana hari ini? Mana? Nah, mana?
Ya, apabila tongkat kerajaan itu berpindah kepada pundaknya, maka dia akan menaklukkan bangsa-bangsa. Siapa itu yang menaklukkan bangsa-bangsa? Siapa? Siapa? Lalu kemudian di dalam Yesaya 42 nomor 1, lihat itu hambaku yang kupegang orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan, aku menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa. Siapa yang menyatakan hukum-hukum ini kepada bangsa-bangsa? Baca Al-Quranul Karim surah Asy-Syura ayat 52. Wa kathalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nura nahdi bihi man nasya'u min ibadina wa innaka tahdi ila siratul mustaqim. Dialah yang ada roh Allah di atasnya, yang akan menyatakan kebenaran kepada seluruh umat manusia berupa Al-Quran yang adalah cahaya sebagai petunjuk kepada siapapun yang dikehendaki oleh Allah. Dan sungguh dia, engkau benar-benar membimbing seluruh manusia kepada jalan yang lurus. Itulah dia baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Kristen ini dari mana rupanya? Kristen ini dari mana? Siapa yang ngajarin? Bang Bimbung, silakan Adinda. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sepertinya Mas Herdi dengan Mas John sudah mulai kebingungan ya. Ketika dalam masalah Mesias mereka sudah tidak memiliki jawaban-jawaban yang tegas dan tepat, akhirnya mereka menyerang Al-Quran, malah yang dibahas keturunan Lewi atau Yahuda. Nah, maka dari itu saya jawab barusan begitu. Padahal jelas saya katakan bahwa istilah Mesias dalam Bible itu tidak pernah ada indikasi kepada Allah Bapa atau Allah yang A-nya berhuruf besar, itu tidak ada. Sehingga untuk penyembahan atau penuhanan kepada orang yang bernama Yesus yang digelari Mesias menurut Anda, ya, itu tidak bisa dituhankan gitu loh. Karena di dalam Ibrani 3 jabatan Yesus itu apostolos, sama seperti Paulus ya, apostolos, utusan gitu loh. Kalau Anda mau berkelahi dengan saya masalah tentang nasab ya, ingat ya, Injil itu kok Injil sih, Bible ya, Biblos itu tidak menerangkan keturunan Yesus dari jalur ibu. Itu yang harus kamu ingat. Injil Matius yang target pembacanya adalah bangsa Yahudi menitik beratkan pribadi Yesus sebagai raja, Mesias keturunan Raja Israel yang ditunggu-tunggu oleh kaum Yahudi. Kalau keselamatan itu ada pada kaum Yahudi, seharusnya Anda masuk Yahudi. Karena Mesias ini istilah pada Yahudi, dan Yahudi yang benar-benar tahu bagaimana istilah Mesias itu. Gitu, kok malah Kristen yang baru nongol sudah bisa mentafsirkan Mesias yang dulunya ditunggu-tunggu oleh orang Yahudi, kan ngawur, kan begitu. Oleh sebab itu, silsilahnya dimulai dari Abraham ya. Silsilahnya itu dimulai dari Abraham, bapak orang Yahudi. Karangannya pun penuh dengan simbol-simbol dan pemenuhan nubuatan Nabi zaman dulu yang mengatakan bahwa Mesias akan muncul dari keturunan Daud. Nah, karena dari dulu itu sudah diasumsikan Mesias akan muncul dari keturunan Daud, sehingga ada pemaksaan ya, penulisan keturunan Yesus itu harus ada dari jalur Daud. Dalam silsilah Yesus versi Matius disebutkan ada 14 keturunan dari Abraham hingga Raja Daud. 14 keturunan Raja Daud hingga masa pembuangan ke Babel ya. Itu 14 keturunan di masa pembuangan hingga sampai ke Yesus. Jadi 14 keturunan dari Raja Daud hingga masa pembuangan ke Babel, lalu 14 keturunan dari masa pembuangan sampai ke Yesus. Kan begitu. Sedangkan Lukas itu lain. Yang disusun keturunan Lukas itu lain silsilahnya. Ini sudah bertentangan gitu loh. Menurut Lukas, Yesus itu bukan keturunan Salomon bin Daud. Seperti kata Matius, ini bertentangan. Cakar-cakaran antara Lukas dengan Matius. Makanya kita gak percaya Bible Anda sebagai kitab suci gitu loh. Menyebutkan silsilah aja masih cakar-cakaran. Tetapi keturunan Nathan bin Daud kata Lukas. Beda sama Matius. Nathan ini abang kakaknya Sulaiman bin Daud. Begitu. Kalau kita lihat di
Tawarikh ya, kalau kita lihat Tawarikh 3 nomor 5 contohnya ya, Dibre Hayamim, itu nama-nama dari Daud ke bawah yang disusun Lukas hampir semuanya berlainan dengan yang disusun oleh Matius. Semuanya banyak yang bertentangan, mayoritas bertentangan. Jumlah generasi pun tidak sama. Dari Daud sampai Yesus, Lukas mencatat 42 generasi. Sedangkan Matius cuma 27 generasi. Kan sangat jauh begitu. Jadi ketika sejarah sudah mulai bertentangan dan itu menjadi ayat suci dalam Bible Anda, maka siapa yang percaya kalau keselamatan itu dari orang Kristen? Kita tidak akan percaya kalau keselamatan itu dari orang Kristen. Yang benar itu Yahudi dan seharusnya kamu ikut Yahudi dalam Bible kamu. Kalau kita, Nabi Isa turun ke bumi, tujuannya apa? Mentauhidkan Allah. Jelas itu tujuannya. Sekian, wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terakhir dari pihak Kristen untuk memberikan jawaban. Saya mau interupsi dulu sebentar. Ini Ya. pertanyaan saya dari awal tidak dijawab-jawab. Moderator bagaimana? Pertanyaan apa, Bapak? Pertanyaan apa, Sebentar, tolong? ya. Oke, Saya apa yang kasih tahu ditanyakan? dulu. Pertanyaan tadi, apakah Al-Masih atau penyusup atau bisa juga musafir? Pengertiannya seperti apa? Saya menanyakan apakah supir sama itu termasuk supir truk, supir bus? Satu, itu ya. Kedua, pembuktian sejarah Isa secara sejarah. Ulangi Pak. Ulangi. Pertanyaan pertama gimana? Ya, Al-Masih Waktu dimatikan itu dulu. kan pengusap atau musafir, bisa diartikan musafir yang saya dari kamus gitu loh. Nah, musafir ini apakah termasuk supir bus, supir truk? Ada mesinnya itu, bro. Lo ya itu Aduh. coba aja Bapak cek aja pengertian Terus apa, Mas? Kalau Lanjut. diurapin itu kan Satu. diminyaki, Bang. Apakah yang dijawab diurut sama tukang tinggal urut juga dijawab itu diurapin, saja. Mesias? Saya kan bertanya, tinggal dijawab saja. Saya juga Mas, ulangi yang diurapin itu tukang urut apakah juga Mesias? Nah, mulai kejang-kejang. Sebentar. Enggak, Bukan saya kejam tanya aja. sama Anda, pertanyaan Anda lucu gitu loh. Pertanyaan yang tidak cocok untuk akademisi, apalagi debat lintas agama di sini ribuan manusia. nih. Makanya saya tanya, apakah nih. Mbak Erot yang ngurut itu Santai, juga, bro, orang yang jangan diurut oleh Mbak Erot itu juga Sabar. Mesias? Begini, Sabar Bang Cuma, begini. sabar. Biar saya gini. Gini moderator. Mesias itu artinya Begini. diurapin, Seperti diminyakin. begini moderator Mbak Erot caranya. itu sering mengurapin orang. Amir, Apakah yang seperti diurapin begini, itu Pak juga Amir. Mesias, Bang? Host. Oke, Sabar. Ini. Ya gimana maunya gimana? Mbak Erot Iya. tukang urap. Ya sabar. Gimana Nih. maksudnya Anda Itu tuh nggak maunya ada gimana? Apa itu? Soalnya Jadi begini, jawab. sebentar Kan Bang Naja, Ustaz Naja sebentar, Bang Zuma sebentar. Udah Pak Jon, Tadi- nggak apa-apa. nggak ada koordinasi. Tadi Enggak, semuanya sudah Saya hanya dijawab. pegang omongan daripada moderator saja, saya pegang. Sudah Nggak apa-apa. dijawab. Pak Jon, nggak Sudah apa-apa. dijawab. Anda Nih jawaban saya nggak sebutin pernah ya. mendengar jawabannya. Hanya membahas Alkitab saja. Mesias itu sudah dijawab Bapak. Ini dia Loh, Matius saya bukan 3274. Mesias. Saya bukan Mesaya. Mesias Al-Masih. Coba lihat catatannya Anda, diulang lagi. Sekarang kita ini temanya apa, Pak? Loh, Tema kita apa? Mesias, Al-Masih. Pak. Pak Jon, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ah, biar. Pak Gema, Oke. di awal ya. Di Kalau awal. Al-Masih itu kan saya gini anulir loh. pertanyaan itu, anggap saja sudah. Bu, enggak, saya jawab, Bang. Al-Masih itu kan Al-Masih itu kan mengusap salah satu definisinya. Host. Oke, Begini Al-Masih caranya. itu Oke. mengusap. Oh, Lalu tahu kemudian Anda caranya mengatakan begini. musafir. Katanya Anda larikan seperti kepada sopir begini. truk. Sabar. Apakah sopir truk itu juga Nyantai. adalah Al-Masih? Nah, saya Udah balik. sekarang Mesias sekarang itu gini. mengurap Nggak atau orang yang usah diurapin. kejang-kejang, Nah, udah apakah Oke, orang yang oke, diurapin saya putusin. Ma'erot itu juga Al-Masih? Itu juga Mesias. Pertanyaan yang sama Oke, dong, oke, yang oke. seirama dong. Oke. Hah? Oke, gini ya. Ma'erot itu sering mengurut, Moderator. sering mengurap. Lima Pakai pertanyaan. minyak loh dia, Jawab. Ma'erot. Mulai lagi, Kang. Ayo, sudah silakan. Oke, saya tambah lagi Pertanyaan satu konyol, session. pertanyaan orang Pertanyaan bingung, konyol apa ya. bingung? Jujur. Ini pertanyaan Ada 5 konyol. pertanyaan yang tidak dijawab. Ada 5 Iya. Ini pertanyaan konyol yang udah dijawab oleh saudara Bang Zuma Mana? dengan Ustaz Naja. Diputar ulang lagi Terus, videonya dari tadi saya nungguin terus. loh, Makanya saya makanya catat mendengar- Bapak. Bapak ini sebenarnya yang mau jadi moderator Kita ke ulang lagi saya. mau nggak?
Kita mau ulang Boleh. lagi ya video ini. Saya Tolong buka kirimkan lagi. pada Saya Tolong buka kirimkan pada satu. Saya Anda kok jadi ngebantah ke saya? Anda mau jadi moderator? Bukan, Anda tidak Pak jujur. Budi. Saya nyatet Budi. semua ayat-ayatnya di sini. Pak Budi. Kok Anda merintah Pak Budi. saya? Iya, Pak. Iya, Eh, Pak. Gini Pak Budi, Lanjut aja bro. Pak John udah. untuk definisi Al-Masih ya, definisi Al-Masih itu Ada 5 pertanyaan loh. sudah saya Nggak apa-apa, sebutkan di nggak apa-apa, awal nggak apa-apa. Udah, pembukaan, aja, ya. udah, lanjut Ya, aja. Jadi, Ya udah, gini aja. Di awal pembukaan tentang definisi Al-Masih itu sudah saya sebutkan. Lanjut. Kita nggak ada Iya, bertanya lalu. ya Bang ya. Ternyata Ya, diam-diam saja. mereka punya 5 pertanyaan. Ya ampun. Tidak dijawab ini dari tadi. Udah gini. Begini aja. Saya nyambil jalan yang tengah. Kalau teman-teman Saya tambah lagi. error, Tunggu sebentar. Tolong diulang lagi. Kita akan ulang. Saya tambah satu season lagi. Sudah. Untuk kita menjawab pur pertanyaan aja. konyol Anda. Kita Kok pur? saja 5 Anda itu dari pertanyaan. tadi nggak ada jawabannya. Udah bro. Saya Gema. mendengar. Bro Gema udah. Jangan Udah, begitu udah. dong. Saya moderator di sini. Udah, lanjut. Udah. Karena Ya, nanti gini, oke. kan, Kalau gitu tadi- silakan Anda jawab. hari ini Anda kan sekarang tidak ngobrol. ada namanya tanya jawab, yang ada cuman pemaparan. Iya, udah. Lanjut Betul. aja bro. Sekarang- Perasaan sekarang kita nggak Anda- ada tanya jawab. Dengan Kalau saya tanya Anda konsep- mungkin pingsan kalau Anda saya tanya itu Mesias. Tidak ada yang bisa. Tidak ada. Kita semua bisa terjawab. Makanya saya Kalau saya hilangkan tanya 1 menit Anda itu. tadi, ini sejam lebih hampir 2 jam. Saya nggak ada bertanya karena saya tahu kapasitas Anda. Kalau saya tanya Mesias Anda mau pingsan. nanti. lanjut atau udah mau Gitu loh. stop? Kalau udah mau Ma stop, error. turun. Lanjut. Sudah lanjut ya. Lanjut sekarang dari pihak Kristen untuk memberikan pemaparan kepada umat Muslim. Silakan. Oke. Apa yang mau dipaparkan lagi? Gak apa-apa, Pak John, gak apa-apa. Ini waktunya Paparkan Anda. kalau Mesias itu orang yang diminyaki gitu loh. Ma Ini error, waktu tukang minyak. Udah. Ini waktunya udah, Anda. Waktunya Anda ini. udah. Saya udah monitor Lanjut. di layar nih, udah. Lanjut. Nah, di dalam Mishnah Torah, Mesias itu penebus juru selamat. Jadi semua nabi berbicara Mesias penebus Israel juru selamat, ya. Ya, itu Mesias. Jadi harus tahu. Jadi ini saya mau bawa ke dalam misi bahwa kekristenan dan Yahudi itu tidak pernah senggolan tentang misi. Ya, yang tidak diimani oleh orang Yahudi adalah oknumnya, bukan misinya. Nah, yang misi ini yang dari tadi saya singgung tetapi tidak pernah dijawab. Mengapa misi Mesias dan misi Al-Masih kok kesannya beda? Nah, di dalam hadis, di dalam tafsir tidak ada misi Mesias itu sebagai raja, sebagai juru selamat, sebagai penebus. Ya, yang topik kita kan Mesias. Nah, apakah Allah Subhanahu wa taala lupa atau bagaimana? Nah, saya kan sudah jawab dari tadi. Saya bertanya menjawab. Kenapa saya bertanya menjawab? Karena kalian tidak ada pengetahuan yang Allah siapkan untuk menjawab setiap argumen saya. Makanya saya jawab sendiri dari tadi, tapi kalian tidak sadar. Di dalam kitab Sohar bahwa Rabi Yehuda berkata, ini akan terjadi kedatangan Raja Mesias, ya, tertulis, ya, semua raja jatuh di hadapannya, semua bangsa mengabdi padanya. Jadi semua bangsa mengabdi kepadanya. Ini tafsiran Sohar dari Zakaria yang tadi saya buka, ya, bahwa di Zakaria bahwa raja itu adalah Hasyim itu sendiri, dia memerintah selama-lamanya. Nah, bagaimana ya yang ditetapkan di dalam Alkitab jauh ribuan tahun sebelum Allah Subhanahu wa taala hadir lewat Muhammad, ya, bagaimana ketetapan itu berubah? Sedangkan Tuhan semesta alam sudah menetapkan bahwa dia adalah raja kekal, raja selama-lamanya. Bagaimana kok tiba-tiba tereliminasi? Pengetahuan dari mana yang diajari oleh Allah di dalam Quran sehingga menuntut umat Islam untuk mencederai historikal. Jadi di sini kan seolah-olah narasi di dalam Al-Quran, itu bukan fakta sejarah, bukan histori, tetapi narasi. Tidak ada di dalam ilmu logika manapun narasi bisa membatalkan historis. Tidak ada. Siapa yang mau mengajarkan narasi bisa membatalkan historis? Kagak ada.
Hanya orang mabuk yang bisa mengatakan hal itu. Tetapi orang yang sadar, yang punya akal sehat, tidak mungkin bisa percaya narasi itu bisa menggugurkan historis. Historis itu fakta sejarah, bukan sesuatu yang narasi yang dianggap di dalam Quran. Di dalam Quran itu hanya sebatas narasi yang mencoba mau masuk mengeliminasi ketetapan Tuhan. Itu sangat tidak mungkin. Makanya dari pemahaman-pemahaman yang ada di dalam Quran itu simpang siur. Ada yang dikatakan Isa itu begini begono, tetapi yang kalian harus tahu bahwa Mesias itu adalah yang Maha Kudus, bukan sembarangan. Nah, kita buka jawabannya di dalam Daniel 9 ayat 24. Di dalam Daniel 9 ayat 24, 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang